Malia Finda, pendaki yang hilang saat mendaki Gunung Piramid di Kecamatan Curah Dami, Kabupaten Bondowoso, Jatim, sejak Minggu 2 Agustus 2026, ditemukan meninggal dunia pada Selasa 4 Agustus 2026 pagi. Posisi keberadaan nenek satu cucu yang akrab disapa Hajah Finda itu, beserta pemandu lokal Guide Irfan Nasrulaili 35, berhasil ditemukan. Namun kondisinya telah dikonfirmasi meninggal dunia. Menurut kerabatnya Wawan, tubuh Finda berada di dasar jurang sedalam sekitar 470 meter di sekitar area Gunung Piramid. Bahkan tubuh sang guide Irfan juga ditemukan di dekatnya. Petugas SAR masih berjibaku mengevakuasi tubuh keduanya. Tak pelak, ia belum dapat memperkirakan kapan jenazah bakal dibawa ke rumah duka di kawasan Jalan Cipu Negara, RT 14, RW 06, Darmo, Wonokromo, Kota Surabaya. Kami menunggu proses evakuasi. Kedalamannya itu sekitar 470 meter, jurang dalam. Jadi ada tali 300 meter kurang panjang. Kabar kerabat kami di sana, katanya lagi kesulitan dengan alat. Masih proses, semoga bisa dievakuasi secepatnya, ujarnya saat ditemui suryamalang.com di teras rumah duka, Selasa 4 Agustus 2026 sore. Pihak keluarga besar sejak awal mengetahui rencana pendakian yang dilakukan Finda secara privat bersama seorang guide. Wawan menerangkan, Finda itu berangkat dari rumah Surabaya menuju ke Bondowoso pada Sabtu 1 Agustus 2026 pagi. Kemudian, memulai pendakian pada Minggu 2 Agustus 2026 pagi. Sepanjang waktu itu, Finda masih terus berkomunikasi dengan anaknya yang tinggal di Bali. Seharusnya, pendakian tersebut cuma berlangsung 1 hari, pagi berangkat, sore hari pulang. Namun hingga Minggu sore, Finda tak lagi merespons pesan masuk atau sambungan telepon dari anak atau kerabatnya. Sabtu perjalanan ke Bondowoso, Minggu pagi naik, masin kontak-kontakan, tapi Senin sudah nggak ada kabar. Seharusnya tektok, berangkat pagi naik, sore pulang, ternyata belum ada info kembali, ungkapnya. Memang di usia paruh baya, Finda masih terbilang konsisten menekuni hobinya mendaki gunung. Wawan tak menampik, hobi mendaki yang ditekuni tantenya itu baru berjalan kurun waktu 2 hingga 3 tahun belakangan. Bahkan, hampir 1 bulan sekali selalu ada agenda pendakian yang dilakoni. Namun, hobi yang lebih lama ditekuni oleh Finda adalah bersepeda atau goes. Nah, kalau jenis kegiatan ini biasa dilakukan hampir setiap hari, terutama saat weekend, Wawan pun terkadang turut terlibat dalam satu komunitas goes bersama sang tante. Beliau hobi mendaki dan suka goes sepeda ontel, kebetulan ngontel juga sama saya. Hobi mendaki itu barusan dari Rinjani dan Lawu, gunung populer, terangnya. Mengenai firasat akan adanya insiden tersebut, Wawan mengaku tidak memperoleh petanda apapun. Pihak terakhir yang berkomunikasi dengan tantenya itu adalah sang istri, Ririn. Istrinya memang sempat berkunjung ke rumah sang tantenya di kota Surabaya beberapa hari sebelum pendakian, antara hari Rabu atau Kamis pekan lalu. Istri sedang berkunjung, beliau ngomong mau mendaki, guide private, tapi kami nggak tahu kalau Gunung Piramid dilarang. Disinggung mengenai sosok pribadi Finda semasa hidup, Wawan tak menampik, tantenya itu merupakan pribadi yang baik, ramah dan periang. Memang untuk urusan pendakian gunung, tantenya itu masih sangat bersemangat meskipun di usia yang tak bisa dikatakan muda lagi. Wawan menduga keberhasilan mendaki beberapa gunung lain sebelumnya barangkali memicu sang tante senantiasa bersemangat menaklukkan pendakian gunung-gunung lainnya. Sosok beliau baik. Beliau menyelesaikan ambisi, mungkin karena sudah pernah menaiki gunung mana-mana, lalu penasaran lalu dicoba, melawan rasa penasaran. Usianya itu seharusnya usia istirahat, tapi beliau masih aktif, usia 51, pungkasnya. Sementara itu, keponakan korban atau istri Wawan, Riris, mengaku tak memiliki firasat apapun yang menandai kepergian sang tante. Kepergian sang tante meninggalkan duka mendalam bagi keluarga besar. Ia menduga tantenya itu mengalami insiden kecelakaan terpeleset hingga terjatuh ke jurang saat sedang menempuh pendakian di Gunung Piramid.
Namun, pihak keluarga tetap akan menunggu hasil visum yang dilakukan kepolisian nantinya. Baru ditemukan tadi siang, Selasa siang. Dugaannya jatuh katanya. Betul, indikasi kecelakaan terpeleset, ujarnya saat ditemui di teras rumah duka. Rencananya jenazah sang tante akan disemayamkan di rumah duka Surabaya sebelum dimakamkan di Kompleks Makam Umum Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, Jatim keesokan harinya.